Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Fakultas Syariah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 190102040348. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas midterm pada mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Tuti Hasanah, SEI, MHI. Sebelum saya menjelaskan prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi Islam, terlebih dahulu saya akan memberikan paparan apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam ialah suatu sistem perekonomian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana ia merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Ekonomi Islam memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap dan tidak dapat berubah kapanpun dan dimanapun saja. Secara epistemologi, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu. Yang pertama yaitu ekonomi Islam normatif, yang mana studi ini berkenaan dengan hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda. Cangkupannya ialah seperti kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai Islami karena diperoleh dari sumber nilai-nilai Islam yaitu Al-Quran dan hadis melalui metode istinbat hukum. Kemudian yang kedua ialah ekonomi Islam positif, yang mana studi ini berkenaan dengan konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan-urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang maupun jasa. Berkenaan dengan definisi yang telah saya jelaskan tadi, ekonomi Islam ini juga sering disebut dengan ekonomi syariah. Mengapa bisa demikian? Karena Indonesia sendiri dalam hal itu menyebutnya dengan ekonomi syariah, akan tetapi di luar negeri menyebutnya dengan ekonomi Islam. Jadi sebetulnya kedua ekonomi ini sama saja, baik itu ekonomi Islam maupun ekonomi syariah. Hanya saja penggunaan dalam penyebutannya yang berbeda. Dan sebetulnya pada dunia global memang penyebutannya ialah dengan sebutan ekonomi Islam, bukan dengan menyebut ekonomi syariah. Seperti halnya dalam penyebutan Islamic Banking atau Bank Islam, Islamic Capital Market, pasar modal Islam. Hal ini merupakan terminologi yang berlaku untuk umum. Sedangkan di Indonesia sendiri dikenalnya memang ekonomi syariah. Seperti halnya penyebutan pasar modal, yaitu dengan penyebutan pasar modal syariah. Juga seperti perbankan, yaitu perbankan syariah. Sehingga penyebutan yang lainnya juga mengikut dengan kata-kata syariah. Nah, kenapa ini terjadi?
sebetulnya hal ini telah dimulai sejak dahulu karena Islam dinilai terlalu sensitif untuk di negara Indonesia ini. Jadi pada awalnya orang menyangka kalau misalnya disebut ekonomi Islam, nanti ini hanya eksklusif untuk umat muslim saja. Makanya disebutlah dengan ekonomi syariah, yang artinya syariat yang mengikut dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Padahal jika kita gunakan penyebutan Islam, itu sebetulnya lebih luas pembahasannya ketimbang penyebutan istilah syariah. Karena di dalam penyebutan Islam itu terdapat akidah, akhlak, dan syariat yang semuanya diatur dalam Islam. Sehingga dalam perekonomian ini diharuskan semua memenuhi akidah yang berlaku, akhlak yang baik, serta sesuai dengan syariat Islam. Jadi memang kalau kita lihat saat ini ekonomi Islam di Indonesia sudah mulai beralih terminologinya kepada sebutan ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi syariah itu sendiri. Seperti halnya mata kuliah kita kali ini, yaitu disebut dengan dasar-dasar ekonomi Islam, bukan dasar-dasar ekonomi syariah. Jadi pada dasarnya yang namanya ekonomi itu adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara manusia, terutama di bidang ekonomi, misalnya transaksi, jual beli maupun sewa menyewa dan sebagaimana yang lainnya. Adapun hubungan antara manusia di dalam Islam disebut hubungan muamalah. Jadi muamalah ini berbeda dengan ibadah, karena di dalam muamalah prinsipnya semua hal itu boleh, kecuali yang dilarang tadi, kecuali ada yang pelarangan dalam dalil. Jadi pelarangan tersebut dalam muamalah ini prinsipnya semua hal itu boleh kecuali yang dilarang. Jadi yang disebut dilarang ini menurut Imam Syarul Mumti ialah ketika melakukan akad, yaitu dilarang melakukan kezaliman riba, gharar maupun maisir. Jadi kalau tidak ada elemen-elemen ini pada dasarnya semua prinsip hubungan antara manusia itu diperbolehkan. Sehingga prinsip-prinsip itu harus dijalani dengan catatan memiliki tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri. Jadi tidak hanya cukup bebas dari riba, gharar, dan zalim, tetapi harus menjawab tujuan ekonomi syariah yang disebut dengan maqasid as-syariah. Maqasid as-syariah ini didefinisikan sebagai tujuan untuk memperoleh kemaslahatan untuk umat, yang mana setiap individu muslim dan setiap aktivitas ekonomi Islamnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah itu sendiri, yaitu dalam hal agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya terkait prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi Islam ini, saya mengutip pendapat dari Masyadul Alam Qandri. Menurut beliau ada 4 prinsip, diantaranya prinsip tauhid, prinsip persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan yang terakhir prinsip distribusi kekayaan yang adil. Adapun prinsip tauhid ini terbagi menjadi 2, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Yang dimaksud tauhid uluhiyah adalah keyakinan akan keesaan Allah
dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah miliknya. Dalam konteks ekonomi, manusia harus menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak lebih dari sekedar amanah untuk mengelola dan mempergunakan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan bahwa Allah saja yang menentukan rezeki untuk segenap makhluknya, dan dialah pula yang membimbing setiap insan yang percaya kepadanya atau yang beriman kepadanya ke arah keberhasilan maupun kesuksesan. Dengan demikian, maka prinsip tauhid dalam ekonomi Islam ini sangatlah esensial terhadap masyarakat, sebab mengajarkan manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah. Dalam artian manusia melakukan aktivitas ekonominya didasarkan kepada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis, sehingga lapangan ekonomi tidak lepas dari perhatian dan peraturan Islam itu sendiri. Sebab Islam melandaskan ekonomi sebagai tujuan untuk bekal ibadah kepadanya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam ini tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi maupun kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat yang luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, dan segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga ketika ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang ia lakukan. Adapun yang kedua yaitu prinsip persaudaraan. Persaudaraan di sini sering juga dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah, yang mana memberikan makna bahwa persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Adapun Islam mengajarkan bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Artinya ialah ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, kita harus menyadari bahwa baik kita maupun yang lainnya memiliki hak dan kewajibannya yang sama. Adapun kekuatan penggerak utama ekonomi Islam pada prinsip ini ialah kerjasama seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual maupun penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya. Semua itu harus berpegang pada tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadisnya Nabi. Sehingga dalam prinsip ini kita diajarkan untuk bisa mewujudkan kerjasama antar umat manusia agar terciptanya masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin. Al-Quran sendiri telah mengajarkan agar manusia tolong-menolong atau ta'awun, terutama terkait dalam kehidupan ekonomi ini, namun tidak menyampingkan rasa tolong-menolong dalam kebajikan maupun ketakwaan. Dan juga Islam melarang tolong-menolong dalam hal maksiat maupun pelanggaran. Selanjutnya, prinsip ini dapat menumbuhkan rasa persamaan derajat, persatuan, dan kekeluargaan di antara manusia. Adapun dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu berasal dari keturunan yang sama. Hal ini dapat dilihat bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan karena berasal dari keturunan yang satu, sehingga memiliki kasih sayang satu sama lain juga, dan menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia yang lainnya. Jadi semua manusia di hadapan Allah adalah sama, yang membedakannya hanyalah kualitas ketakwaannya, bahwa perbedaannya memang ada, tetapi bukan untuk dijadikan kesenjangan, tetapi justru untuk mencapai keseimbangan serta keselarasan.
Adapun yang ketiga yaitu prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasikan secara layak sesuai dengan syariat kehidupan umat Islam. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien mungkin dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia ini, yaitu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, baik berkenaan dengan pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat, sehingga manusia dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Serta tanggung jawab pemerintah juga penting. Tanggung jawab ini berkaitan dengan Baitul Adapun yang terakhir yaitu prinsip distribusi kekayaan yang adil. Dalam prinsip ini terdapat pengakuan atas hak masyarakat dan distribusi kekayaan. Adapun Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Misal, kepemilikan individu ini dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Islam menolak setiap penetapan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Sehingga Islam memberikan jaminan kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, Islam mencela keuntungan yang berlebihan seperti perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Oleh karena itu, kepemilikan kekayaan secara pribadi ini haruslah sangat berperan sebagai kapital produksi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, dan tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. Adapun bagi seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu atau nisab, maka diwajibkan baginya untuk membayar zakat. Zakat sendiri merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya. Penguasaan harta ini ditujukan untuk orang-orang miskin dan yang membutuhkan, sehingga dengan melalui mekanisme zakat maka akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya ke pihak yang miskin atau yang tidak berkecukupan atau kurang mampu. Jadi pada dasarnya prinsip kepemilikan dalam Islam ini merupakan lanjutan dari nilai tauhid dan keadilan yang menjadi fondasi bagi sistem ekonomi Islam itu sendiri. Konsep keadilan memang bukan hanya dimiliki sistem ekonomi Islam itu sendiri, akan tetapi seperti ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme juga memiliki konsep keadilan. Namun konsep keadilan dalam Islam ini berbeda dengan konsep keadilan yang ada pada ekonomi kapitalisme maupun ekonomi sosialisme. Menurut ekonomi kapitalisme, definisi adil adalah berhak memperoleh apa yang Anda upayakan. Adapun menurut ekonomi sosialisme, adil adalah sama rata sama rasa. Dan di pihak lain menurut Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak pula dijolimi. Jadi intinya prinsip ekonomi Islam ini merupakan satu upaya
untuk mendatangkan maslahat dan manfaat, untuk menghilangkan mudaharat dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi dalam hal ekonomi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.